Di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi oleh barisan perbukitan hijau di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Sukardi yang menghabiskan hampir seluruh usianya di atas tanah warisan leluhurnya. Cahaya matahari pagi yang baru saja mengintip dari balik awan menyapu permukaan embun yang menempel di dedaunan, menciptakan kilauan perak yang kontras dengan warna coklat tanah yang lembab. Sukardi berdiri diam di ambang pintu gubuk tuanya, memandangi hamparan lahan yang selama puluhan tahun hanya memberinya hasil yang pas-pasan dari tanaman jagung dan singkong. Kulit wajahnya yang legam dan kerutan di sudut matanya menceritakan kisah tentang kerja keras yang seringkali dikhianati oleh harga pasar yang tidak menentu. Ia tahu bahwa jika ia terus berjalan di jalur yang sama, kemiskinan akan menjadi warisan tunggal bagi anak-anaknya, sebuah siklus yang ingin ia putus dengan keberanian yang tersisa di masa tuanya. Perubahan itu dimulai pada suatu sore yang mendung, saat Sukardi duduk di balai desa dan mendengarkan percakapan tentang permintaan pasar yang melonjak untuk komoditas jahe, khususnya jahe gajah dan jahe emprit. Tanpa modal yang besar, namun berbekal tekad yang sekeras batu kali, ia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengamati cara petani di desa tetangga mengolah lahan, dan mempelajari karakteristik rimpang yang memiliki aroma menyengat tersebut. Ia menjadari bahwa tanah di desanya yang cenderung berpasir dan kaya akan unsur hara vulkanik adalah tempat yang sempurna bagi jahe untuk berkembang biak. Dengan sisa tabungan yang sangat tipis, ia memutuskan untuk mengalihkan seluruh lahan seluas 1 hektar miliknya menjadi perkebunan jahe, sebuah keputusan yang awalnya ditertawakan oleh tetangga-tetangganya, yang menganggap jahe hanyalah tanaman sampingan yang tidak akan pernah bisa menghasilkan kekayaan. Proses transformasi lahan dimulai dengan tangan kosong. Sukardi mencangkul tanahnya satu persatu, membuat bedengan-bedengan panjang yang rapi dengan presisi seorang arsitek. Ia tidak menggunakan pupuk kimia yang mahal, melainkan meracik sendiri pupuk organik dari kotoran ternak dan sekam padi yang ia fermentasi selama berminggu-minggu hingga aroma amonia menghilang dan berganti dengan bau tanah yang subur. Setiap pagi, sebelum ayam jantan selesai berkokok, ia sudah berada di ladang, menanam bibit jahe pilihan yang telah ia semai sebelumnya. Jari jemarinya yang kasar dengan lembut meletakkan setiap rimpang ke dalam lubang tanam, menutupinya dengan tanah tipis, dan membisikkan doa-doa dalam hati agar alam berpihak pada nasibnya kali ini. Bulan demi bulan berlalu, dan ladang Sukardi mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang luar biasa, di mana tunas-tunas hijau mulai menyeruak dari balik tanah, tumbuh tegak dan kokoh menantang angin gunung yang dingin. Namun, perjalanan itu tidaklah semulus yang ia bayangkan, karena musim kemarau yang panjang sempat melanda desa tersebut, membuat sumber air mengering dan tanah mulai retak-retak. Sukardi tidak menyerah. Ia memikul jeriken air dari sungai yang jaraknya 2 kilometer jauhnya, mendaki jalan setapak yang terjal berkali-kali dalam sehari, demi memastikan tanaman jahenya tidak mati kehausan. Keringat yang bercucuran dari keningnya jatuh membasahi tanah, seolah-olah menjadi nutrisi tambahan bagi tanaman yang ia cintai seperti anaknya sendiri. Ketika musim penghujan akhirnya tiba, tanaman jahe itu tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Daun-daunnya yang panjang dan runcing membentuk hamparan hijau yang menyejukkan mata siapapun yang memandangnya. Sukardi menghabiskan waktunya untuk mencabuti rumput liar dan memastikan tidak ada hama yang mengganggu rimpang di bawah tanah, karena ia tahu bahwa harta karun yang sebenarnya sedang tumbuh dalam kegelapan tanah yang dingin. Ia seringkali meraba pangkal batang jahenya, merasakan tonjolan rimpang yang semakin membesar dan padat, yang menandakan bahwa kualitas jahe yang ia tanam berada di atas rata-rata. Harapan yang dulu hanya berupa percikan kecil di hatinya, kini mulai berkobar menjadi keyakinan yang kuat bahwa hidupnya akan segera berubah. Memasuki bulan ke-10, saat daun-daun jahe mulai menguning dan mengering sebagai tanda kematangan, suasana di desa tersebut mulai berubah menjadi penuh antisipasi. Sukardi mengundang beberapa buruh tani lokal untuk membantunya melakukan panen raya, sebuah momen yang telah ia nantikan dengan napas tertahan selama hampir setahun penuh. Saat cangkul pertama menghujam tanah dan mengangkat serumpun jahe gajah yang ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa,
Semua orang yang hadir tertegun melihat kualitas rimpang yang begitu bersih, gemuk, dan beraroma sangat kuat. Jahe-jahe tersebut memiliki warna kulit yang kuning keemasan, tanpa cacat sedikit pun, menunjukkan betapa telatennya Soekardi dalam merawat setiap jengkal tanahnya. Tumpukan jahe mulai menggunung di pinggir ladang, menciptakan pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya di desa itu, di mana aroma khas jahe yang segar dan pedas memenuhi udara, mengalahkan bau tanah basah setelah hujan. Berita tentang keberhasilan panen Soekardi menyebar dengan cepat ke telinga para pengepul besar dan eksportir di kota, yang segera berbondong-bondong datang ke desa terpencil itu untuk melihat sendiri hasil buminya. Persaingan antar pembeli mulai terjadi, di mana harga penawaran terus merangkak naik karena kualitas jahe Soekardi yang dianggap memenuhi standar ekspor untuk pasar Asia dan Eropa. Soekardi hanya berdiri tenang di samping timbangannya, memerhatikan angka-angka yang terus bertambah, menyadaru bahwa setiap kilogram jahe itu adalah tetesan keringat dan air mata yang kini terbayar lunas. Setelah seluruh hasil panen terjual habis, Soekardi duduk di meja kayu di rumahnya, menghitung lembaran uang yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, sebuah angka yang selama ini hanya ada dalam mimpinya yang paling liar. Namun, kekayaan itu tidak membuatnya menjadi sombong atau lupa diri. Ia justru merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu sesama petani di desanya yang masih terjebak dalam kemiskinan. Ia mulai menyisihkan sebagian besar keuntungannya untuk memperbaiki infrastruktur irigasi di desa dan membelikan bibit jahe berkualitas bagi tetangga-tetangganya yang dulu sempat meragukannya. Ia ingin desanya dikenal sebagai pusat penghasil jahe terbaik, sehingga kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh seluruh komunitas. Soekardi kemudian membangun sebuah gudang pengolahan sederhana di belakang rumahnya, di mana ia mempekerjakan para ibu rumah tangga di desanya untuk membersihkan dan menyortir jahe sebelum dikirim ke kota. Dengan adanya lapangan kerja baru ini, denyut nadi ekonomi desa yang dulunya lesu kini menjadi sangat dinamis, di mana suara tawa dan obrolan para pekerja terdengar setiap hari dari balik dinding gudang. Soekardi juga memberikan pelatihan secara cuma-cuma tentang teknik pertanian organik yang ia terapkan, membagikan rahasia fermentasi pupuknya agar petani lain bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen mereka. Ia percaya bahwa ilmu yang dibagikan tidak akan pernah berkurang, melainkan akan tumbuh subur seperti jahe di ladangnya. Kehidupan sosial di desa itu pun mengalami pergeseran yang positif, di mana banyak pemuda desa yang sebelumnya merantau ke kota, kini mulai kembali ke tanah kelahiran mereka untuk bertani jahe. Mereka melihat sosok Soekardi sebagai bukti nyata bahwa tanah desa jika dikelola dengan ilmu dan kesabaran, dapat memberikan penghasilan yang jauh lebih besar daripada bekerja di pabrik-pabrik kota. Soekardi seringkali terlihat duduk di bawah pohon beringin besar di tengah desa, dikelilingi oleh para pemuda yang antusias mendengarkan wejangannya tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan kejujuran dalam berbisnis. Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang petani bukan hanya diukur dari berapa banyak uang yang ia miliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ia berikan bagi tanah dan orang-orang di sekitarnya. Kini, rumah Soekardi yang dulunya hanya berupa bangunan kayu sederhana, telah berubah menjadi rumah yang kokoh dan nyaman. Namun, ia tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana dan bersahaja. Setua pagi, ia masih mengenakan caping dan membawa cangkulnya ke ladang, bukan karena ia harus bekerja keras lagi, melainkan karena ia mencintai aroma tanah dan suara gesekan daun jahe yang tertiup angin. Ia merasa memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan tanahnya, sebuah hubungan timbal balik di mana ia merawat bumi dengan kasih sayang, dan bumi membalasnya dengan kelimpahan yang tak terhingga. Kesuksesan Soekardi adalah sebuah pengingat bahwa di dalam setiap rimpang jahe yang tersembunyi di bawah tanah, terdapat potensi besar yang hanya bisa digali oleh mereka yang memiliki keberanian untuk bermimpi dan ketekunan untuk mewujudkannya. Bagi Soekardi, ratusan juta rupiah hanyalah angka. Namun melihat anak-anak di desanya bisa bersekolah dengan layak dan melihat senyum di wajah para orang tua yang kini memiliki tabungan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia seringkali memandangi hamparan ladang jahenya saat matahari terbenam, di mana semburat warna jingga di langit seolah-olah memberkati perjuangannya yang panjang dan melelahkan. Ia telah membuktikan
bahwa seorang petani desa dengan segala keterbatasannya dapat mengguncang pasar dan membawa perubahan besar bagi kehidupan sosial di lingkungannya. Cerita tentang Soekardi dan tanaman jahenya kini menjadi legenda lokal yang diceritakan turun-temurun, menginspirasi generasi baru untuk kembali mencintai pertanian dan menghargai setiap jengkal tanah yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, Soekardi mulai mengembangkan produk turunan dari jahenya, seperti jahe bubuk murni dan minuman jahe instan yang dikemas secara modern dengan bantuan anak sulungnya yang baru lulus kuliah. Produk-produk tersebut mulai merambah ke supermarket besar dan toko oleh-oleh di berbagai kota, membawa nama desa mereka ke tingkat nasional yang lebih tinggi. Soekardi tetap menjadi sosok yang rendah hati, seringkali terlihat membantu petani lain yang sedang kesulitan, atau sekadar berbagi segelas teh jahe hangat dengan siapapun yang berkunjung ke rumahnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan ia siap untuk terus melangkah, menanam lebih banyak benih harapan di atas tanah yang telah memberinya segalanya. Di bawah naungan langit biru yang luas, ladang jahe itu terus berkembang, menjadi simbol ketangguhan dan kemakmuran yang lahir dari kerja keras yang tulus. Soekardi berdiri di tengah-tengah tanamannya, menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma jahe yang tajam dan menyegarkan merasuk ke dalam jiwanya, memberinya kekuatan baru untuk menghadapi hari esok. Ia telah menemukan harta karunnya, bukan di dalam peti emas yang terkubur, melainkan di dalam rimpang jahe yang ia tanam dengan penuh cinta dan doa. Kisah petani desa ini adalah bukti bahwa keajaiban bisa terjadi di mana saja, asalkan ada tangan yang mau bekerja dan hati yang mau bersabar menanti waktu panen tiba. Tanah yang dulunya dianggap tidak berharga, kini telah menjadi ladang emas yang memberikan kehidupan bagi ratusan orang, mengubah wajah sebuah desa yang sunyi menjadi pusat agribisnis yang diperhitungkan. Soekardi telah menuliskan sejarahnya sendiri dengan tinta keringat di atas lembaran tanah merah, meninggalkan jejak inspirasi yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Ia mengerti bahwa setiap musim memiliki tantangannya sendiri, namun ia tidak lagi merasa takut, karena ia telah belajar bahwa alam tidak akan pernah mengecewakan mereka yang menjaganya dengan sepenuh hati. Di setiap gundukan tanah di ladangnya, tersimpan cerita tentang keberanian untuk berubah dan ketulusan untuk berbagi. Sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada ratusan juta rupiah yang ia dapatkan. Setiap kali angin gunung berhembus, membawa aroma jahe ke seluruh penjuru desa, orang-orang akan teringat pada sosok Soekardi, pria yang mengubah takdirnya dari sebuah rimpang kecil yang sederhana. Ia tetap menjadi bagian dari tanah itu, menyatu dengan alam yang telah mengangkat derajatnya, dan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah meremehkan potensi yang ada di sekitar mereka. Soekardi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di desanya, seorang pelopor yang membuka jalan bagi kemakmuran bersama, dan seorang guru yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengangkat orang lain bersama-sama menuju puncak. Dan di sana, di lereng perbukitan yang hijau, tanaman jahe itu akan terus tumbuh, menjadi saksi bisu atas sebuah perjuangan yang luar biasa dari seorang petani desa yang memiliki hati seluas samudra. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan ujian dan rintangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Soekardi telah melewati semuanya, mulai dari ejekan tetangga hingga kekeringan yang mencekam. Namun ia tetap berdiri kokoh seperti tanaman jahenya yang berakar kuat di dalam bumi. Ia adalah simbol dari kekuatan rakyat kecil yang mampu mandiri dan berdaulat di atas tanahnya sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan jahe sebagai senjatanya, ia telah menaklukkan kemiskinan dan membawa cahaya baru bagi masa depan keluarganya dan seluruh penduduk desa yang ia cintai. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberikan warna keunguan pada langit yang tenang. Saat Soekardi berjalan pulang menuju rumahnya dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa besok akan ada tantangan baru, namun ia menyambutnya dengan senyuman, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian dalam perjuangan ini.
Seluruh desa kini berdiri bersamanya, bahu-membahu menjaga ladang jahe yang telah menjadi sumber kehidupan mereka semua, menciptakan sebuah harmoni yang indah antara manusia dan alam. Sukardi telah menemukan tujuan hidupnya, dan ia akan terus menanam, terus merawat, dan terus berbagi hingga akhir hayatnya. Sebagai seorang petani jahe yang bangga akan asal-usulnya. Di dalam keheningan malam, suara serangga malam di ladang jahe terdengar seperti simfoni yang merayakan keberhasilan seorang manusia biasa dalam meraih hal-hal yang luar biasa. Sukardi menutup matanya dengan tenang, membayangkan masa depan di mana anak cucunya tidak lagi harus merasakan pahitnya kemiskinan, namun tetap memiliki semangat kerja keras yang sama dengannya. Ia tahu bahwa jahe yang ia tanam akan terus memberikan manfaat bagi banyak orang, memberikan kehangatan dan kesehatan bagi mereka yang mengonsumsinya, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi mereka yang menanamnya. Dunia mungkin tidak mengenal namanya secara luas, namun di desa kecil ini, Sukardi adalah seorang legenda hidup yang namanya akan selalu dikenang dalam setiap hembusan angin dan setiap rimpang jahe yang dipanen. Setiap butir tanah yang ia olah, setiap tetes air yang ia siramkan, dan setiap doa yang ia panjatkan telah berbuah manis menjadi sebuah kenyataan yang melampaui segala ekspektasi. Sukardi telah membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan sebuah kondisi yang bisa dikalahkan dengan ilmu, kerja keras, dan keyakinan yang teguh. Jahe-jahe gajah itu adalah saksi bisu dari transformasi seorang pria tua menjadi seorang pengusaha sukses yang tetap membumi dan peduli pada sesama. Kisahnya adalah sebuah narasi tentang harapan yang tidak pernah mati, sebuah lagu tentang tanah yang subur, dan sebuah puisi tentang tangan-tangan kasar yang mampu menciptakan keajaiban di tengah keterbatasan. Kini, saat kita melihat hamparan hijau di lereng bukit itu, kita tidak hanya melihat tanaman jahe, tetapi kita melihat impian seorang pria bernama Sukardi yang telah menjadi kenyataan. Ia telah memberikan warna baru pada kehidupan sosial di desanya, menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sukardi adalah bukti bahwa kekayaan yang sejati adalah ketika kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain, dan ketika kita bisa hidup selaras dengan alam yang telah memberi kita kehidupan. Perjalanan Sukardi dari seorang petani jagung yang miskin menjadi miliarder jahe adalah sebuah kisah yang akan terus menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan tanda suka jika cerita ini memberikan inspirasi baru bagi Anda. Sebelum beranjak, ceritakan di kolom komentar, dari daerah mana Anda menyaksikan kisah perjuangan Pak Sukardi ini?